Assalamualaikum semuanya. Selamat datang kembali di YouTube channel Yuni Syafira. Marhaban ya Ramadan. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk menjalankan ibadah di bulan yang penuh berkah dan rahmat ini. Banyak orang yang ingin menurunkan berat badan secara sehat saat bulan puasa. Apakah bisa? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Jika teman-teman ingin memiliki target untuk menurunkan berat badan di bulan puasa, simak tips ini sampai selesai ya. Bulan puasa, bulan yang dilakukan selama 30 hari di mana kita menahan lapar, haus, hawa nafsu, dan lain sebagainya. Dianjurkan untuk memperbanyak ibadah supaya pahala kita berlipat-lipat gandanya. Nah, bagaimana nih kalau teman-teman memiliki target untuk menurunkan berat badan? Diet yang sehat di bulan puasa. Bisa atau tidak? Jelas, bisa iya, bisa tidak. Kenapa? Saat kita bertanya nih kepada orang-orang yang telah melakukan puasa selama 30 hari. Saat kita tanya, Mbak kemarin puasa turun gak berat badannya? Si A jawab, oh iya aku turun loh 3 kilo selama 1 bulan. Padahal aku sendiri gak ada target buat diet. Aku bisa makan apa aja, ternyata berat badan aku turun. Ternyata kuncinya di situ adalah defisit kalori. Karena di saat bulan puasa jelas kita lebih mengontrol nafsu makan kita, pola makan kita lebih teratur, dan jelas kita asupannya lebih sedikit daripada biasanya. Si B, Mbak, bagaimana nih saat puasa kemarin 30 hari, berat badannya turun nggak? Enggak nih, aku bulan puasa kemarin suka makan gorengan, suka makan cola, suka makan es dawet. Pokoknya menu buka puasa itu aku makan sebanyak-banyaknya. Alhasil, setelah berakhirnya bulan puasa, berat badan aku naik. Pasti kejadian itu berulang-ulang kalinya kita temui ya teman-teman. Nah, diet defisit kalori saat bulan puasa. Jelas, kita harus menghitung kebutuhan kalori harian kita. Kita juga harus menimbang apa yang kita makan. Nah, bagaimana tipsnya? Idealnya, jam makan saat berpuasa itu ada 4 teman-teman. Yang pertama, saat berbuka puasa. Yang kedua, saat makan berat setelah buka puasa. Yang ketiga, setelah buka puasa kita wajib ngemil. Yang keempat adalah makan sahur. Jadi ketika kita puasa, kita juga harus memiliki jadwal makan yang ideal. Supaya apa? Supaya kita lebih sehat lagi dalam melakukan ibadah puasa Ramadan. Dapat sehatnya, dapat bonusnya berat badan turun. Siapa sih yang tidak ingin berat badan turun saat bulan puasa? Apalagi setelah bulan puasa kan Ramadan. Setelah bulan puasa itu kan Lebaran. Nah, ketemu sanak saudara, ketemu tetangga, ketika melihat perubahan kita yang sudah kurus, jelas bahagia banget ya. Kamu kok kurusan? Apakah harapan teman-teman di tahun ini ada sesuatu pertanyaan yang lebih berbeda dari tahun sebelumnya? Mungkin tahun sebelumnya ditanyain, kamu kok makin gendutan aja, nggak diet-diet ya? Mungkin tahun ini, kok kamu kurusan sekarang? Bagi tips dong, aku mau. Pasti teman-teman mau seperti itu ya. Itu juga pernah saya alami saat puasa tahun kemarin, di mana tetangga saya sendiri tidak mengenali saya. Kamu dari mana? Lah ini kan aku tetangga sebelah kamu, masa kamu nggak kenal? Lah bukannya kamu dulu gendut, bukannya dulu kamu besar katanya. Lah aku diet, bisa dong aku kurus. Nah seperti itu teman-teman. Bagaimana sih diet yang sehat saat bulan puasa? Yang pertama adalah di jam menu sahurnya. Pemilihan menu sahur yang tepat untuk menunjang keseharian kita selama sehari dalam menahan rasa lapar dan juga haus. Nah di saat itu tubuh jelas kekurangan glukosa darah, sehingga kita juga harus mengisi asupan nutrisi yang pas saat sahur. Bagaimana sih mengisi asupan yang pas yang jelas? Kalau teman-teman ingin merasakan kenyang lebih lama, pilihlah sumber karbohidrat kompleks, di mana sumber karbohidrat kompleks ini memiliki kandungan seratnya yang lebih tinggi yang dapat membantu kita kenyang lebih lama. Kemudian untuk pemilihan sayurnya, pilihlah jenis sayuran yang memiliki kandungan serat dan juga
kandungan air yang lebih tinggi. Rekomendasi nih beberapa sayur yang dipilih saat sahur seperti kembang kol, kacang panjang, bayam, sawi putih, dan lain-lain. Banyak sih jenis sayurnya, akan tetapi hanya beberapa jenis sayur yang memiliki kandungan air dan serat yang tinggi. Supaya apa? Supaya kita lebih kenyang, dan juga kandungan air yang lebih tinggi ini membantu tubuh kita supaya merehidrasi. Karena kalau kita kekurangan asupan cairan, jelas tubuh kita akan dehidrasi, teman-teman. Setelah karbohidrat, kemudian sayuran. Nah, untuk protein juga jelas sangat membantu memberikan rasa kenyang lebih lama. Supaya apa? Supaya memberikan energi yang cukup untuk kita beraktivitas saat setelah sahur. Jelas ya, setelah sahur nggak mungkin lah kita habis makan langsung tidur aja seharian sambil menunggu berbuka puasa. Apakah ada teman-teman yang seperti itu? Seharian aja nih tidur menunggu jam buka puasa. Itu nggak dianjurkan ya, itu nggak baik teman-teman, jangan ditiru. Nah, setelah protein, selanjutnya nih adalah buah. Karena buah juga memiliki kandungan fruktosa yang dapat membantu memberikan energi kita. Jelas porsinya porsi yang seimbang dan juga tidak berlebihan. Nah Mbak, kalau untuk pengolahan menunya bagaimana? Jelas mengurangi minyak, mengurangi gula, mengurangi garam. Karena yang kita batasi itu jelas ya, kalau terlalu banyak minyak akan membuat tumpukan lemak bertambah banyak. Kandungan gula yang terlalu tinggi juga jelas membuat kita menjadi lemah. Terus kandungan garam yang tinggi juga akan mengikat air di dalam tubuh. Nah selanjutnya nih, banyak orang memilih meminum kopi yang sangat banyak setelah sahur. Supaya apa? Supaya BAB-nya itu lancar. Padahal yang membuat BAB lancar itu bukan kopi. Membuat BAB itu tidak lancar ya ini kurang serat, kurang minum, kurang buah, kemudian kurang aktivitas. Jadi saat teman-teman ingin meminum kopi boleh-boleh saja, tapi nih cek juga nih apakah tambahannya seperti tambahan gula, tambahan kental manis lagi. Jadi itu udah selain makan makanan sahur, minum kopi yang sangat manis. Jelas sahur itu bukan untuk cadangan perut yang sangat banyak. Sahurlah dengan porsi makan yang secukupnya. Dan jangan juga karena teman-teman ingin target, pokoknya dalam 30 hari aku harus bisa menurunkan berat badan sebanyak 20 kilo. Seperti tips-tips diet yang beredar di YouTube tuh, katanya 30 hari bisa turun 20 kilo saat bulan puasa. Jangan tergiur seperti itu ya teman-teman. Tidak dianjurkan juga saat sahur kita makan sedikit mungkin. Jelas dong kita tambah lemas di siang harinya dengan membatasi asupan nutrisi yang sangat sedikit. Kasihan dong organ tubuh kita. Setelah pengaturan pola makan di jam menu sahur, selanjutnya adalah berbuka puasa. Berbuka puasa itu bertujuan untuk menstabilkan kadar gula darah di dalam tubuh dan juga membantu merehidrasi tubuh. Saat seharian kita menahan lapar dan haus, jelas ya kadar gula di dalam tubuh kita itu semakin menurun. Makanya lemas saat puasanya seharian ya, karena kadar gula darah kita menurun. Nah buka puasa itu nih untuk menstabilkan lagi gula darah kita. Jelas saat buka puasa itu kan disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW kalau berbuka puasa itu disuguhi dulu dengan kurma dengan hitungan ganjil, kemudian minum air putih. Bukan lagi dengan iklan berbukalah dengan yang manis-manis, itu iklan ya teman-teman. Nah jadi untuk menstabilkan gula darah, pilihlah makanan yang mengandung karbohidrat sederhana. Jelas karbohidrat sederhana ini dapat membantu dengan cepat menstabilkan atau menaikkan kadar gula darah di dalam tubuh kita. Nah saat berbuka puasa ini tubuh hanya perlu magnesium, mineral, dan juga cairan. Belum perlu asupan protein, karbohidrat kompleks, dan lain sebagainya. Makanya nih saat jam buka puasa sebaiknya teman-teman jangan langsung dihajar dengan makan gorengan, makan kolak, makan seblak, makan yang pokoknya makanan yang membuat itu
kita ingin memakannya semua. Saat sebelum berbuka puasa semuanya ingin dicicipi, sehingga akhirnya kenyang, nggak bisa bangun lagi, kemudian begah, akhirnya sholat maghrib pun terlewati. Makanya saat jam berbuka puasa, minumlah segelas air putih dulu, kemudian dilanjutkan dengan beberapa butir kurma, langsung sholat maghrib dulu. Nah, setelah sholat maghrib inilah kita melakukan aktivitas makan berat dengan mencukupkan asupan nutrisi kita setelah jam berbuka puasa. Nah, menu makan berat ini seperti apa, Mbak? Menu makanan berat ini seperti ada asupan karbohidratnya, ada asupan sayurnya, protein, dan juga buah. Nah, kalau saya pengen makan kolak, Mbak, nanti kalau teman-teman ingin nih makan es buah, pilihlah menu yang teman-teman bikin sendiri. Jelas ya, kandungan gulanya lebih rendah, kandungan kalorinya lebih rendah. Pilihlah menu masakan yang teman-teman masak sendiri. Kalau misalnya teman-teman memang mau makan makanan di luar, boleh saja. Jelas ya, batasi porsinya, makannya secukupnya. Mbak, saya mau bertanya nih, kenapa ya saya setelah berbuka puasa itu kok malah lemes, Mbak? Kenapa? Nah, penyebab saat berbuka puasa itu kamu menjadi lemas, yang pertama adalah kurang tidur, yang kedua adalah kurang beraktivitas atau kurang gerak atau kurang melakukan pergerakan sendi. Yang ketiga adalah terlalu berlebihan tidur, yang keempat adalah terlalu overtraining atau terlalu banyak berolahraga. Itu yang menyebabkan tubuh kamu lemas serta kekurangan asupan nutrisi yang cukup. Terus Mbak, kalau saat bulan puasa ini kita boleh berolahraga? Oh iya, jelas boleh banget dong. Kayak diet dan olahraga itu dua sejoli yang tidak dapat dipisahkan. Kalau bulan puasa dan olahraga, jelas ya juga tidak dapat dipisahkan, karena dengan kamu berolahraga saat berpuasa, jelas tubuh kamu lebih banyak membakar lemak. Nah, bagaimana Mbak untuk jam-jam saat berolahraga di bulan puasa? Kalau saya sendiri tuh ada 3 pembagian jam olahraga ya. Yang pertama nih, sebelum sahur, olahragalah beberapa menit. Lakukan intensitas olahraga itu secukupnya, jangan terlalu berlebihan. Jangan pula mau mentang-mentang mau diet nih, pokoknya aku olahraga berjam-jam dulu supaya lebih maksimal nih progres diet aku saat puasa, supaya aku bisa turun banyak. Hey, 30 hari atau 1 bulan itu bukan hari ajaib yang bisa melangsingkan tubuh kamu secara cepat. 1, 2, 3 bulan aja nggak bisa melangsingkan kamu secara cepat, apalagi dalam 1 bulan. Jadi jangan berharap banyak ketika bulan puasa kamu bisa turun berat badan secara banyak. Fokuslah beribadah, fokuslah pengaturan pola makan. Jangan 30 hari kamu ingin target, aku pengen 30 hari turun 30 kilo Mbak, bisa nggak ya? Coba deh tanyakanlah sama dirimu sendiri, bisa nggak 30 hari turun 30 kilo? Nah, begitu. Jadi setelah saat sahur olahraga, kemudian 1 jam nih sebelum berbuka puasa. Jangan siang-siang bolong kamu berolahraga, kamu paksakan nih karena pengen kurus nih dalam 1 bulan. Kamu paksakan, udah panas, udah kamu menahan lapar dan juga haus, kamu paksakan olahraga yang intensitasnya tinggi. Jelas kamu semakin lemas dan semakin tidak kuat untuk berpuasa. Makanya kamu, aku nggak kuat nih, udah puasa olahraga. Saat ditanyakan bagaimana olahraganya, aku olahraganya hit cardio Mbak. Ya iyalah, jelas lah. Tubuhnya dehidrasi dengan berkurangnya asupan cairan, apalagi banyak olahraganya intensitasnya tinggi. Nah, 1 jam saat berpuasa boleh. Jelas ya, pemilihan olahraganya itu olahraga yang levelnya itu sedentari, sedang atau rendah. Boleh tuh olahraga yang yoga, olahraga yang ringan-ringan saja, jalan-jalan santai sambil lihat-lihat cemilan di luar ya. Jangan cari gorengan banyak ya. Nah, satu lagi tuh jam olahraganya adalah setelah kamu sholat taraweh. Nah, setelah kamu sholat taraweh itu kan tubuh kamu nih udah siap kan, udah siap terisi asupan nutrisi yang pas. Jadi apa salahnya nih kamu melakukan aktivitas olahraga supaya membantu memaksimalkan pembakaran lemak. Jadi berolahragalah saat berpuasa, boleh kok, dan jelas intensitasnya diperhatikan. Selanjutnya nih Mbak,
kalau misalnya nih defisit kalori nih ya, apakah boleh ya Mbak saat puasa aku makan di bawah BMR? Nah, pertanyaan yang menjadi sering teman-teman tanyakan ya, saat bulan puasa Mbak, aku hitung-hitung kok aku jadi makan di bawah BMR, aku udah nggak bisa makan lagi Mbak, aku kenyang, perut aku begah. Nah, yang perlu diperhatikan adalah 4 jam ya, 4 waktu jam makan teman-teman. Contoh saya ya, untuk kalori defisit saya adalah 1400 per harinya. Jadi pintar-pintar teman-teman untuk membagi porsi makan supaya terpenuhi nih jumlah kalori harian teman-teman. Jangan malah teman-teman dengan berpuasa teman-teman mengurangi asupan makan teman-teman terlalu sedikit, akhirnya jadinya makan di bawah BMR. Memang makan di bawah BMR akan terjadi penurunan berat badan yang secara cepat, apalagi dibantu dengan puasa ya. Jadi jelas dengan berkurangnya asupan makan atau asupan energi, tubuh membakar nih cadangan lemak, akan tetapi kasihan organ tubuh kita kalau diberikan asupan nutrisi yang terlalu sedikit. Nah, sebaiknya teman-teman perhatikan ya, 4 pembagian makan saat puasa. Sahur, buka puasa, setelah makan berat atau setelah buka puasa, cemilan. Nah, pilihlah makanan yang porsi seimbang atau porsi yang pas. Kalau teman-teman hitung lagi nih, coba dalam proses penghitungan kalorinya atau menginput datanya di aplikasi penghitungan kalori, lebih rinci lagi, lebih diperhatikan lagi, lebih akurat lagi dalam menimbang, pasti kok. Jangan kalau saat puasa itu main ini pakai takaran kira-kira aja, tahu-taunya malah nanti surplus, malah nanti kalau berat badannya naik gimana. Nah, jadi jangan puasa itu makan di bawah BMR. Sekiranya cukup ini videonya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Semangat sehat semuanya. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan juga komentarnya ya. Share juga ke teman-teman kalian semua. See you next time video. Dah, assalamualaikum semuanya.